Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk siang hari ini? Baik. Sudah makan semua? Sudah. Apa lauknya tadi? Ayam. Nah, itu ya. Kan enak kan? Enak. Nah, zaman kalian yang enak. Kalau zaman kami nggak ada dikasih. Baik, untuk pertemuan hari ini, sebelum kita melakukan pertemuan, yaitu mengenal perangkat kecerdasan artifisial, sebaiknya kita absen dulu. Sebelum di absen, ketua kelas siapa? Oke, tolong disiapkan berdoa dulu. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ketua siapa namanya? Beni Afgan. Beni Afgan. Beni Afgan. Al-Faris. Siapa yang nggak hadir ini? Daing sama Octavia. Daing siapa namanya? Daing Muhammad Rizky ya? Ya, Keterangannya apa dia? sakit. Sakit. Sebelumnya kita pertama kali untuk mengenalkan perangkat kecerdasan artifisial. Itu berarti mungkin selama ini kalian sudah menggunakan perangkat-perangkatnya, tetapi mungkin belum sepenuhnya kalian tahu gunanya. Jadi untuk materi hari ini sebenarnya sudah kemarin, waktu sudah pertemuan kemarin ya, pertemuan kemarin sudah ada, tinggal kita jelaskan lebih detail. Sebelumnya, siapa yang sudah pernah melihat atau menggunakan perangkat itu? KA. KA itu singkatan dari kecerdasan artifisial. Ada yang tahu? Apa itu KA? Ada yang tahu KA nggak? Tidak ada. Tidak ada yang tahu? Oke. Untuk hari ini kita menggunakan pembelajaran, tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, coba silakan baca. Yang pertama apa? Mengetahui perangkat keras dan perangkat lunak KA. Yang kedua, memahami fungsi perangkat KA. Yang ketiga, mengenal aplikasi perangkat KA dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah tujuan kita hari ini, belajar ada 3 poin. Pertama, yaitu mengetahui perangkat keras yang akan kita gunakan dalam proses KA, baik itu perangkat kerasnya atau perangkat lunaknya. Jadi, poin pertama, tujuan kita belajar itu kalian harus mengenal dulu mana sih perangkat keras yang sesuai yang digunakan untuk KA. Terus mana aja perangkat lunak yang digunakan untuk KA. Maksudnya menunjang kalian. Contohnya, mungkin selama ini kalian sudah menggunakan. Contohnya adalah ChatGPT. Selain ChatGPT apa lagi? Gemini. Oke, masih Gemini, masih ada lain nggak? Apa? Chat AI. Ya, boleh. Nah, semua itu adalah KA. Ya, semua itu adalah KA. Mengapa KA sekarang atau kecerdasan artifisial itu kita pelajari? Sebenarnya kalian itu semuanya sudah memiliki itu semua. Cuman mungkin kalian tidak pernah mengarahkan pola pikir kalian itu seperti KA. Contoh, nanti ya kita lanjutkan. Yang kedua, nanti tujuan kita mempelajari ini memahami fungsi perangkat KA. Fungsinya untuk apa? Perangkat-perangkatnya apa yang mendukung bisa kita gunakan, itu ya. Itu berarti kita akan memahami fungsi perangkat KA. Yang ketiga,
mengenalkan aplikasi perangkat KA dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti terakhir sudah kalian pelajari, kalian bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kita lihat seperti ini. Kalau misalnya saya boleh tanya, siapa yang udah pernah menggunakan ChatGPT? Siapa? Yuk, satu orang. Ah, apa gunanya untuk kalian menggunakan ChatGPT? Untuk apa? Untuk mencari informasi. Untuk mencari informasi. Len, yang laki-laki? Siapa? Ya, siapa? Untuk apa? Ya. Oke. Coba Dinda mana Dinda? Dinda mana? Ah, Dinda. Dinda pernah pakai ChatGPT? Pernah. Untuk apa? Untuk tugas, untuk mengerjakan tugas. Oke. Berarti gini. Sebenarnya di ChatGPT atau KA, ya, kalian itu jangan tergantung ke ChatGPT atau KA. Tetapi pergunakanlah KA itu adalah sebagai asisten kita. Sebagai asisten kita dalam semuanya. Misalnya dalam pekerjaan, dalam dunia pendidikan, dalam mengerjakan tugas, atau yang lain. Kalian camkan di dalam pikiran kalian adalah KA, ChatGPT itu adalah asisten. Kalau asisten gimana modelnya? Pasti kita bisa memerintahkan mereka sesuai dengan keinginan kita. Jangan memerintahkan dia sesuai dengan keinginan dia. Ya, berarti ChatGPT untuk memerintahkan itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, sekarang yang kita akan olah adalah pola pikir kita. Contoh misalnya gini. Kalian kalau misalnya di rumah, orang tua kalian disuruh buat kopi. Untuk membuat kopi, siapa yang tahu? Coba, biasanya laki-laki ini lebih paham. Ihsan mana Ihsan? 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 Oke, Ihsan. Coba selain Ihsan, Harisa Wilma. Nah, coba untuk bikin kopi di rumah. Kalian gimana prosesnya? Caranya? Panasin air. Terus? Terus dikasih kopinya. Terus kasih gula. Oh, baru diaduk. Itulah proses untuk membuat kopi. Jadi proses tadi itu, itu adalah yang kita inginkan. Mungkin ada lagi yang beda. Ada yang mungkin siapa? Ada beda mungkin. Coba Nabila mana Nabila? Nabila mungkin beda. Prosesnya Nabila beda. Mungkin Nabila bisa jadi airnya dulu, baru kopinya, baru gulanya, barulah diaduk. Ya, ada seperti itu. Nah, itu adalah proses. Ya, proses. Tetapi proses itu dari dua proses, maka akan hasilnya akan beda. Berarti yang saya inginkan di dalam ChatGPT itu adalah prosesnya harus sesuai dengan kita. Jangan sesuai dengan ChatGPT. Contoh kecilnya. Sebelumnya kita coba lanjut dulu. Apa itu perangkat KA? Ya, perangkat KA, ya, yang pertama adalah komponen untuk membangun, melatih, dan menjalankan sistem KA. Berarti kita disuruh membangun, melatih, dan menjalankan sistemnya. Misalnya gini. Jadi kalau kita misalnya membuat saya berdiri di depan, pandangan kalian mungkin berbeda-beda. Mulai dari mana dulu, baru terakhir. Contohnya, di dalam KA, formnya yang kita inginkan itu kalian prosesnya.
from itu adalah bahasa yang akan kita berikan ke ChatGPT. Itu ya. Kita lanjut dulu. Yang kedua, terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat kerasnya apa? Perangkat kerasnya? Hardware-nya itu komputer kita. Komputer kita itu yang mendukung untuk ChatGPT atau program KA yang lain, apa-apa aja yang kita inginkan. Itu perangkat kerasnya. Perangkat keras itu ada CPU, singkatan Processing Unit. Ada mungkin laptop yang sering kalian pakai. Yang sering kalian di depan nih ada all-in-one. Ya, yang seperti kayak ini namanya all-in-one. Ya, kalau yang di bawah ada PC, itu namanya ada kotak itu namanya PC. Central Processing Unit, CPU. Yang ketiga, data adalah bahan bakar utama KA. Misalnya gini, mana datanya? Datanya itu adalah kalian informasikan ke KA, contoh, carikan saya soal ini. Itu datanya yang diberikan oleh kita ke asisten kita. Asisten kita siapa? ChatGPT. Jadi kalau misalnya buatkan gambar, mungkin ChatGPT bingung mas itu. Ya, karena dia tidak mendetail gambar apa. Mungkin ditampilkan serah dia, terserah ChatGPT, gitu. Karena tidak mendetail. Kalau buatkan gambar Pak Budi sedang berdiri menggunakan apa? Lengkapin semua. Yang ada yang kalian inginkan itu lengkapin. Langsung dibuatkan, gitu. Oke, itu adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung untuk KA. Perangkat keras. Nah, tadi saya sampaikan perangkat keras yang kita pakai ada komputer, mungkin kalau bagusnya server. Jadi di dalam ada CPU, ada GPU, ada TPU. Nanti CPU-nya apa, GPU itu apa, TPU itu apa. Berikutnya yang kedua, sensor dan kamera. Mungkin nanti ada kalian ChatGPT itu menggunakan sensor suaranya. Ada kan? Kalau di handphone bisa tuh, nggak salah saya. Kalian sebutkan aja, langsung keluar. Yang ketiga, robotik. Ya, atau IoT device. Itu semacam ya peralatan yang mendukung untuk ChatGPT. Ini perangkat keras. Nah, sekarang perangkat lunaknya. Perangkat lunak KA. Perangkat lunak KA itu banyak. Di antara yang akan kita akan coba ChatGPT, Gemini. Tadi apa lagi tadi? Ada yang pakai selain itu ya? Hah? Gigi? Cici. Pernah pakai. Nah, jadi itu perangkat untuk Google juga sama itu benar. Kita searching bisa, ya? Searching muncul langsung. Nah, sekarang bahasa yang akan kita gunakan di antaranya sebenarnya di KA itu kita akan buat programnya dari bahasa pemrograman sampai jadi. Gitu ya. Karena gini, karena sekarang kita akan pola pikir kalian kita terjemahkan di dalam komputer, maka komputer itu akan memberikan informasi kepada kita. Nah, bahasa pemrogramnya apa? Seperti Python, R, Java, C++. Itu bahasa program, bukan bahasa program yang akan kita gunakan nanti untuk memberikan bahasa programmernya. Ya. Terus kedua apa? Silakan coba satu orang. Ya. Baca. Kedua. Susah nyebutnya. Siapa yang bisa baca? Ayo. Yang bisa bahasa Inggris? Yang perempuan? Coba. Bisa? Silakan. Nomor 2. Framework and library. Terus? TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn atau Keras. Nah, ini adalah semua bahasa pemrograman itu di dalam satu jaringan komputer yang kita akan gunakan dalam bahasa perangkat lunak komputer. Terus
Yang ketiga, Google AI ada kan? AI. Pernah pakai kan? Nah, pernah kalian misalnya ya, contoh misalnya gini, di Google itu ada apalah dia transit. Misalnya transit bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kan? Itu sama. Itu adalah AI juga atau KA juga, ya. Sering digunakan kan? Pernah nggak? Nah, pasti kalau biasanya untuk mencari terjemah, oh ini bahasa Inggrisnya apa? Kan dia pasti menggunakan Google Translate, ya kan? Oke, itulah perangkat lunak diantaranya. Tetapi secara garis besar nanti kita akan coba lebih nih bahasa pemrograman Python, Java, C++. Itu yang paling penting nanti. Karena nanti dari situ kita mulai dari nol, dari buat pengenalan bahasa pemrograman dulu sampai jadi. Oke, lanjut. Data sebagai perangkat utama. Nah, ini data yang di dalam itu. Coba yang belakang, siapa yang masih nampak sekali tulisan di depan? Yang laki-laki, satu orang. Ketua kelas, nampak? Oke, coba bantu baca. Yang pertama apa? Yang pertama, data, bahan bakar KA. Terus lanjut. Kedua, jenis data, terdiri dari gambar, teks, video, audio, sensor, IoT. Terus yang Kualitas data menentukan hasil KA. Oke. Nah, inilah data sebagai perangkat utama. Berarti kalau ada ini semua di dalam pembuatan menggunakan KA bisa jadi. Mungkin selama ini kalian sudah pernah menggunakan gambar, ya. Gambar masukkan di ChatGPT langsung jadi, mau jadi apa gitu kan. Nah, tapi harus ada perintah nggak kira-kira? Harus ada kan? Mau jadikan apa itu harus ada perintahnya. Tapi cuman kalau gambar aja tidak bisa. Mungkin bingung dia nyarinya. Itulah, kita lanjut. Tantangan penggunaan perangkat KA. Pertama kali butuh hardware mungkin yang cukup lah ya. Ya jangan terlalu minim, paling tidak sesuai dengan kebutuhan yang kita gunakan. Kapasitas penyimpanan dan kecepatan juga sesuai. Jangan pula kalian nanti punyain komputer datanya cuma 250 giga. Nanti itu udah belum masuk yang lain program udah mulai lemot. Yang ketiga, kualitas data harus bersih dan relevan. Yang keempat, isu etika dan privasi pengguna. Berarti gini, dalam tantangan ini kalian mungkin kalau sudah menggunakan ChatGPT itu yang kalau kita bisa lihat kalian biasanya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru ke dalam ChatGPT. Biasanya yang cari jawaban, ya kan? Seperti itu ya? Ada ya? Oh, biasanya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Sebelum kita lanjutkan lagi, sebaiknya untuk apa materi yang sudah kita sampaikan tadi, kalian mungkin belum begitu paham atau tidak, coba kita kerjakan kuis dulu. Coba handphonenya sudah ada? Coba buka handphone masing-masing, join ke depan. Ada join myquiz.com. Nanti kita lihat. Bisa? Sudah di-join? Kita coba kerjakan sebuah kuis dulu. Itu baru 2 orang. Namanya ditulis nama masing-masing ya. Nama sendiri-sendiri ya. Jangan nama samaran. Nanti nama samaran saya nggak bisa memberikan hadiah. Ayo, siapa yang belum gabung? Ayo, baru 21 orang, waktu siswa 22. Nanti kalau udah masuk semua, udah gabung, baru kita start ya. Sudah? Udah 32. Ada yang belum masuk? Siapa? Udah semua ya? Oke. Kita mulai. Nanti silahkan dijawab. Soalnya cuma 5. Mengenai materi yang sudah kita sampaikan. Kita mulai. Soalnya satu soal 10. Silahkan dikerjakan. Oke, start.
2. Oke, silakan. Danri masih unggul. Danri, mana Danri? Oke, berarti udah semua ya. Kita stop. Berarti kita lihat Al mana Al? Al siapa? Siapa nama lengkapnya? Al Hafiz. Andini. Andini mana? Andini. Danri. Ini sama ya nilainya. Apit mana Apit? Wis, Apit. Harisa, Wilma. Harisa mana? Oke. Baik, inilah hasil pemahaman kalian mengenai perangkat KA. Baik, plus untuk kita semua. Kita akan coba nanti kerjasama. Kita akan membentuk sebuah kelompok. Sebelum kita membentuk sebuah kelompok, kita coba tepuk fokus dulu. Siapa yang bisa tepuk fokus? Coba berdiri dulu semuanya. Ayo. Tepuk fokus ya. Caranya tepuk fokus tuh. Tepuk fokus. Prok. Apa? Melihat. Nanti prok lagi. Mendengar, prok, mengingat, prok, fokus. Oke? Bisa ya? Nah, biasanya musiknya apa ya? Oke lah, nggak perlu musik. Oke? 1 orang, coba ketua kelas. Pimpin. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terima kasih. Silakan duduk lagi. Ini untuk ringkasan kita sebelumnya. Perangkat KA ya, yang harus kita dukung itu pertama lagi harus kita siapkan hardware-nya pertama, kedua software-nya, yang ketiga datanya. Data itu siapa? Kita sendiri nanti. Pikiran kita curahkan ke dalam KA, itu nanti hasil data. Yang kedua, hardware. Hardware itu yang akan kita ada CPU, ada GPU, ada sensor, ada IoT. Yang ketiga, software, bahasa pemrograman. Nanti yang bahasa yang kita pakai, mungkin ini ada singkatannya ya, amal ringkasan dari modul kita tadi. Bahasa pemrograman, banyak bahasa pemrograman. Tadi apa? Siapa yang tahu? Python. Terus? Ayo. Java. Terus? C++. Di antaranya itu. Yang keempat, data bahasa utama memiliki KA, melatih KA. Nah, gini. Di dalam KA, misalnya contoh, kalian udah punya akun ini nggak? Akun Edi Belajar? Tapi di SMP. Di SMP. Nanti di SMA nanti ada sendiri. Tolong dipergunakan. Nah, itu nanti bisa kalau kalian menggunakan akun itu terus di dalam KA-nya, maka nanti semua referensi-referensi sudah pernah disimpan di akun kalian. Yang kelima, aplikasi KA hadir di smartphone bisa ya. Ada kan? Handphone kalian ada ya? Ada. Semua aplikasi itu bisa kita pakai di dalam handphone kita. Nah, ini ringkasannya. Sekarang kita akan diskusikan yang pertama. Ya. Kalian milih salah satu boleh dari ini, 3 nih. Dari 3 ini pilih, diskusikan sendiri. Nanti kalian bentuk ketua kelompok sama sekretaris. Ketuanya siapa, sekretarisnya siapa. Ya, saya inginkan semua tim bekerja sama. Nah, yang harus didiskusikan pertama adalah apa perbedaan CPU dan GPU dalam KA. Yang kedua,
sebutkan perangkat KA yang Anda gunakan sehari-hari. Boleh. Yang ketiga, bagaimana tantangan etika dalam penerapan KA? Maksudnya dari tiga ini, silakan boleh dipilih. Pilih salah satu aja. Boleh bagus. Bisa? Bisa kita mulai? Tidak perlu pakai ini ya, kertas. Apakah perlu kertas juga? Pakai komputer semuanya. Nanti ada diketik, bergeser sama aja. Nanti yang sana merapat di belakangnya boleh. Oke, saya kasih waktunya tidak terlalu lama-lama ya. 15 menit, berarti jam 1:30. Oke, silakan gabung ke kelompoknya masing-masing. Untuk presentasinya, kalau kalian bisa pakai PowerPoint. Kalau tidak bisa, pergunakan Word aja boleh. Tulis di komputer ya. Pergunakanlah aplikasi fasilitas AI-nya. Ambil salah satunya ya. Buatnya untuk presentasi boleh Word, boleh PowerPoint, boleh Canva, pakai Canva boleh. Silakan. Ada yang udah selesai? Satu orang? Satu kelompok? Siapa yang udah selesai? Oke. Kita coba sama-sama untuk kelompok kedua. Silakan maju semuanya. Silakan ya, kelompok tiga. Ayo kelompok tiga mana kelompok tiga? Maju dulu semua. Yang lain sambil kerjakan, sambil perhatikan, nanti berikan pertanyaan. Silakan. Yuk, di sini. Satu operator, sekretaris siapa? Maju depan. Yang lain perhatikan ya. Boleh nanti ditanyakan satu orang, satu kelompok satu aja. Silakan. Sebutkan kelompoknya dulu. Ya, duduk ya, yang operator duduk boleh. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil presentasi kami. Sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing dulu. Dari abang sebelah sini. Iya. Ayo bang. Dan saya sekretaris, saya Sarif Fakira, dan ini ketuanya. Dari Solo. Saya Baisa Fabiani. Saya Aisyah Maria Cerita. Jadi persoalannya adalah bagaimana tantangan etika dalam penerapan KA. Tentu itu maaf yang lupa dihapus. KA bisa meniru bias dari data. Contohnya adalah sistem rekrutmen Amazon pada tahun 2018 menolak pelamar wanita karena bias data dan privasi data. Data pribadi kita rawan disalahgunakan. Contoh data pribadi yang bisa disalahgunakan adalah di kasus Cambridge Analytica yang pakai data Facebook tanpa izin untuk kampanye politik tanpa toleransi dan akuntabilitas. Jadi seorang wanita yang akun Facebooknya diambil dan diubah oleh teknologi AI dan dibuat untuk kampanye politik transparansi. Nah, contoh yang lain juga keputusan KA juga sulit dipahami dan diaudit. Contohnya adalah algoritma penilaian resiko residivisme di Amerika Serikat yang memperkuat bias rasial tapi tidak transparan. Contoh yang lainnya adalah kecerdasan artifisial menggantikan pekerjaan manusia. Jadi bukan hanya untuk membantu, tetapi mungkin di masa depan AI bisa menggantikan pekerjaan manusia. Nah, contoh untuk sekarang ini adalah otomatisi teller bank dengan ATM dan chatbot. Jadi dulu sebelum adanya mesin ATM, manusia yang mengerjakannya. Cuma sekarang dengan adanya mesin ATM, pekerjaan manusia yang untuk mengatur keuangan itu bisa terganti. Dan lain juga, kalau kalian tahu negara Cina itu hampir 60% pekerjaan manusia sudah dikerjakan oleh robot. Terus kecerdasan artifisial juga bisa disalahgunakan untuk hoax. Contohnya deepfake yang buat video palsu tokoh publik, keputusan moral dan hukum. Jadi kalau kalian pernah lihat di IG atau di TikTok, kalau kayak badan orang tuh, terus mukanya muka orang lain dijadiin hal yang tidak senonoh, itu juga bisa bahaya karena itu bisa melanggar hak moral dan hak asasi manusia. Terus KA juga sulit membuat keputusan etis di suatu situasi kritis. Contohnya,
kita dilema nih memilih mobil otonom untuk melindungi penumpang atau pejalan kaki. Misalnya nih, kayak kalian kalau nanya di AI, misalnya tentang hal-hal yang kritis itu, AI nggak akan bisa jawab karena AI hanya menjawab secara keseluruhan. Baik, begitu saja contoh-contohnya bisa saya lakukan. Apakah Terima ada kasih atas pertanyaan? pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Atau ada yang tidak setuju? Oke, silakan. Ada yang bertanya? Satu orang. Cukup? Cukup jelas? Cukup jelas. Cukup jelas. Oke, kalau kok jelas. Kelompok yang lain gak ada ya? Cukup jelas ya? Kita aplaus ya kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kembali ke tempatnya. Manusia buatan siapa? Tuhan. Jadi hebat mana kira-kira? Hebat mana? Benarnya hebat manusia. Manusia itu tinggal diarahkan pola pikirnya, biasanya bisa melebihi dari robot. Tapi kalau sekarang robot udah melebihi manusia. Kenapa? Karena kita tidak memperdayakan pola pikir kita dalam untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi nanti jangan sampai kalah ya. Semua di sini adalah lebih hebat daripada robot. Jadi kita tinggal olah pikiran kita. Yang ada dalam kalau di ini otak orang Indonesia ini 30%-nya masih udah penuh, 60% 70%-nya itu memorinya kosong. Kalau orang Amerika itu 70%-nya kosong, 30%-nya 70% penuh, 30%-nya yang kosong. Jadi kita kebalikan dari mereka. Jadi kita coba terapkan bagaimana KA ada di dalam kita. Jadi sesuatu yang harus kita inginkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, kalian harus berpola pikir. Ini bagus, ini tidak bagus. Jadi iringilah itu. Mana menurut kalian yang bagus? Karena kalau kita ambil yang tidak bagus, sama dengan KA tadi. Di KA juga sama. Kalau perintahnya tidak diberikan tidak bagus, maka outputnya atau inputnya tidak bagus, outputnya pasti tidak bagus. Ya. Nah sekarang kita tergantung kita. Karena waktunya sudah habis, sekarang gini, untuk kelompok lain nanti ya kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, minggu depan. Minggu depan nanti kita akan buat seperti ini. Sebelumnya, ya, sebelum kita akhiri pada hari ini mengenai materi kita. Pengenalan perangkat keras dan perangkat lunak dari KA. Kesimpulan dari itu semua sebenarnya mengenal perangkat kecerdasan artifisial tadi KA, perangkat KA. Yang penting komputer kita sekarang sudah mendukung semuanya. Tinggal kita. Jadi saya inginkan siswa SMA tidak ada lagi yang tidak bisa menggunakan komputer. Jadi nanti yang kira merasa belum bisa, silahkan pergunakan prasarana yang ada di sekolah kita, ya, supaya nanti kalian tidak ketinggalan dengan teman-teman kalian yang ada di sekolah kita. Minimal, tapi maksimal kalian harus bisa melangkaui teman-teman kita se-Kabupaten Natuna yang ada SMA yang di dalam Kabupaten Natuna. Mungkin itu aja ya dari saya. Untuk hari ini saya inginkan menyampaikan lagi tadi kita akan pergunakan KA itu untuk membantu kita atau dalam bahasanya asisten. Jangan maksudnya kita tergantung ke asisten. Tapi asisten itu kita berikan perintah-perintahnya. Perintahnya itu ada nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi. Ada 3. Pertama adalah role text output. Itu yang harus kita
kuasai dalam penggunaan KA. Ya, apa tuh role dan apa tuh tag, apa tuh outputnya? Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Dan selanjutnya nanti, ya, saya ingatkan kembali untuk pertemuan hari Selasa depan, ya, minggu depan maksudnya, kita akan pergunakan juga kuisnya itu tidak pakai menggunakan Quizizz lagi, tapi sudah menggunakan aplikasi LMS. Jadi nanti saya akan berikan akunnya semua. Nanti soalnya mungkin lebih dari 10 dan satu siswa mungkin nanti soalnya berbeda-beda. Materinya masih mengenai KA. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, aplaus untuk kita semua. Oke, ketua kelas, silakan berdoa tutup untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas dan semuanya. Saya Hari untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.